Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK9 Channel. Kita masih belajar PLC Omron. Kali ini kita akan belajar membuat rangkaian atau program yang menggunakan function timer. Jadi di sini kita ingin mengetahui perbedaan antara timer TIM dan timer TTIM. Di sini kita menggunakan PLC Omron tipe JP1EN20DRA. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran bagi teman-teman yang baru belajar PLC. Yang pertama kita lakukan adalah pengkabelan atau menyambungkan kabel-kabelnya. Yang pertama adalah menyambungkan kabel-kabel dari suplai tegangan 220 volt AC. Ini yang kabel warna merah. Ini nanti disambungkan ke pin L1. Ini bagian input PLC. Kemudian kabel warna merah tegangan positif 220 volt AC ini juga nanti disambungkan ke bagian output PLC, yaitu ke pin yang ada tulisan COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Sekarang kita sambungkan kabel yang warna biru, kabel tegangan negatif. Ini nanti disambungkan ke pin L2 atau N netral. Ini kabel tegangan negatif. Kabel bertegangan negatif yang warna biru ini juga disambungkan ke bagian output PLC. Output PLC di sini saya menggunakan lampu output 1 dan output 2. Nanti output 1 saya mengambil dari address 100.02 dan output yang kedua 100.06. Sekarang kita sambungkan kabel dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini kabel yang warna merah muda ini nanti dihubungkan ke bagian COM input PLC. Ini yang ada tulisan COM. Sekarang kabel warna hitam dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini kabel yang bertegangan negatif. Ini dihubungkan atau disambungkan ke komponen input. Di sini tombol start 1, tombol start 2, dan tombol stop yang warna merah. Dan satu kabel lagi dari input pertama ini disambungkan ke pin 02. Dari tombol yang kedua disambungkan ke pin 06. Kemudian tombol stop warna merah ini disambungkan ke pin 011. Sekarang bagian output 100.06. Yang ini dihubungkan ke output lampu. Ini output yang kedua. Dan satu lagi 100.02 ini juga dihubungkan dengan output lampu. Ini output yang pertama. Jadi demikian untuk pengkabelan PLC Omron tipe JP1EN20DRA. Ini pengkabelan bagian input dan bagian output PLC. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita berikan tegangan 220 volt AC. Jadi tegangan 220 volt AC ini untuk menghidupkan PLC.
Sedangkan yang tegangan 220 volt AC masuk ke bagian output ini untuk power. Kalau untuk PLC ini, untuk bagian output itu bisa menggunakan tegangan 24 volt DC, bisa juga menggunakan tegangan 220 volt AC. Jadi sebagai contoh di sini saya menggunakan tegangan 220 volt AC. Ini tegangan sudah masuk, menghidupkan PLC. Kita lihat lampu power on dan lampu run juga on. Tegangan mengalir ke jalur negatif ini yang warna biru. Tapi kalau untuk power input ini hanya bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Jadi tidak bisa menggunakan tegangan 220 volt AC. Dan tegangan 220 volt AC ini hanya untuk menghidupkan PLC. Sekarang kita berikan tegangan 24 volt DC. Yang warna merah muda tegangan positif. Nanti masuknya melalui COM input PLC. Setelah masuk melalui COM input, keluar lewat pin 02, 06, dan 11. Kalau untuk tombol stop warna merah ini normally close, jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif. Ini kabel warna hitam. Kita lihat sekarang PLC ini sudah on, sudah hidup, tapi belum bisa dioperasikan, jadi belum bisa digunakan karena belum diisi program. Untuk bisa menggunakan PLC ini, kita akan membuat program atau rangkaian DCX Programmer. Jadi kita akan membuat rangkaian yang membedakan antara timer TIM dan timer TIM. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Jadi teman-teman kalau sudah menginstal softwarenya PLC Omron yaitu CX1, nanti secara otomatis di desktop itu akan muncul ikon CX Programmer dan CX Designer. Untuk membuat program kita gunakan CX Programmer, klik 2 kali, kita pilih file, kemudian klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan tipe CP1E, kemudian klik OK. Sekarang kita buat programnya, yaitu rangkaian timer. Jadi kita ingin mengetahui perbedaan timer TIM dengan timer TTIM. Kita masukkan kontak normally open, addressnya 0.02. Enter, kemudian outputnya kita pilih yang ini, new coil. Klik di sini, addressnya 9.00. Jadi 9.00 ini relay bantu yang dimiliki oleh PLC Omron tipe JP1E ini. Kemudian kita buat penguncinya, pilih yang ini, diklik, klik di sini, addressnya 9.00. Jadi kita ambil dari kontak normally open dari output 9.00. Kita buat tombol stop, kita pilih kontak normally close, klik di sini, addressnya 0.11. Jadi sesuai dengan pengkabelan di PLC tadi. Sekarang kita masukkan kontak normally open, klik di sini, addressnya kita ambil dari output 9.00.
9.00. Ini kita fungsikan sebagai input, jadi kontak normally open 9.00 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan timer. Kita pilih yang ini untuk membuat timer PLC Omron, new PLC instruction, diklik, klik di sini, ketik TIM spasi T7. T7 ini nomor urut timernya, bisa juga menggunakan T0, T1, T2 dan seterusnya. Kemudian spasi set value didahului dengan tanda pagar. Saya ketik 200, kemudian enter atau klik OK. Ini timer untuk PLC Omron. Kemudian kita masukkan kontak normally open. Addressnya di sini kita ambil dari timer T7. Ketik T7. Jadi kontak normally open timer T7 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang pertama. Output kita pilih yang ini, new PLC. Klik di sini. Addressnya 100.02. Klik OK atau enter. Rangkaian pertama sudah selesai. Kita buat rangkaian kedua untuk menampilkan timer TTIM. Kita masukkan kontak normally open. Klik di sini, addressnya 0.06. Jadi sesuai pengkabelan di PLC tadi. Outputnya kita pilih new coil. Klik di sini, addressnya 9.01. Kita menggunakan relay bantu. Kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, diklik, klik di sini. Addressnya kita ambil dari output 9.01. Kemudian kita masukkan kontak normally close untuk tombol stop. Addressnya 0.11. Sekarang kita masukkan kontak normally open. Pilih yang ini. Klik di sini, addressnya dari 9.01. Jadi kontak normally open 9.01 ini kita fungsikan sebagai input ini untuk mengaktifkan timer yang kedua. Kita pilih yang ini, klik di sini, ketik TTIM spasi T9 spasi set value didahului dengan tanda pagar. Saya ketik 200. Kemudian kita buat untuk tombol resetnya, kita pilih kontak normally open. Klik di sini, addressnya 0.11. Kita sambung garisnya, kita pilih yang ini, horizontal line. Kita masukkan kontak normally open, klik di sini. Addressnya kita ambil dari T9. Kontak normally open T9 kita fungsikan sebagai input. Ini untuk mengaktifkan output yang kedua. Output kita pilih new coil. Klik di sini. Addressnya 100.06. Klik OK. Kita selesai membuat program. Jadi setiap selesai membuat program, jangan lupa diakhiri dengan instruksi N. Kita pilih yang ini, new PLC instruction. Klik, kemudian klik sini. Ketik END. Oke.
Sekarang membuat program sudah selesai. Ini bagi teman-teman yang belum menggunakan PLC bisa melakukan simulasi karena software CX Programmer ini sudah dilengkapi dengan simulator. Caranya kita klik program, klik compile. Kita pilih yang ini, diklik Work Online Simulator. Kita tunggu prosesnya. Kalau sudah ada garis hijau begini, simulasi bisa dimulai. Caranya klik kanan 0.02 ini, kemudian kita pilih force on. Klik kanan lagi, force off. Kita lihat. Jadi timer TIM ini menghitungnya dari set value ke angka 0. Kita lihat sampai angka 0 maka akan mengaktifkan output 100.02. Sekarang timer TTIM, tombol 0.06, klik kanan pilih force on, klik kanan lagi force off. Kita lihat kalau timer TTIM dia menghitungnya dari angka 0 sampai tercapai set value 200. Maka T9 akan mengaktifkan output 100.06. Demikian cara simulasi. Kita stop, klik 0.11 tombol stop. Klik kanan lagi force off. Simulasi selesai. Kita keluar dari simulasi. Caranya kita klik lagi yang ini, Work Online Simulator. Kalau garis hijau sudah hilang, berarti kita sudah keluar dari simulasi. Setelah simulasi selesai, sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya klik compile, klik build. Kita klik PLC, kita pilih work online. Klik yes. Kita klik lagi PLC. Kita pilih transfer to PLC. Di sini kita bisa memilih transfer all atau klik OK. Klik yes, klik yes. Klik OK. Klik yes. Transfer data dari komputer ke PLC selesai. Berarti program ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC. Sekarang kita coba, kita running test, kita operasikan PLC-nya. Jadi PLC ini sekarang sudah berisi program, yaitu rangkaian perbedaan timer TIM dan timer TTIM. Sebelum kita start, kita lihat untuk timer TIM dia tampil angka set value 200. Tapi kalau untuk timer TTIM tampil angka 0. Sekarang kita start tombol 0.02. Ini untuk timer TIM. Jadi timer TIM ini menghitung, jadi datanya dari set value ke angka 0. Jadi menghitungnya dari set value menuju angka 0. Sekarang timer TTIM, tombol 0.06. Kalau timer TTIM menghitungnya dari angka 0 sampai tercapai set value 200. Kita tekan tombol stop 0.11 yang warna merah,
maka rangkaian akan off. Kita coba start lagi. Jadi demikian teman-teman perbedaan antara timer TIM dengan timer TTIM. Kalau timer TIM ini menghitungnya dari set value ke angka 0. Tapi kalau timer TTIM dia menghitung dari angka 0 sampai tercapai set value. Sekarang kita coba di PLC-nya untuk running test rangkaian perbedaan timer TIM dan timer TTIM. Kita tekan tombol 0.02. Kita lihat timer menghitung. Jadi timer TIM ini menghitung dari set value sampai ke angka 0. Sampai ke angka 0 maka akan mengaktifkan output 100.02 timer T7. Sekarang saya tekan tombol 0.06 rangkaian kedua timer TTIM. Kalau timer TTIM menghitung dari angka 0 sampai tercapai set value 200 dan T9 akan mengaktifkan output 100.06. Saya tekan tombol stop 0.11 maka rangkaian akan off. Saya coba lagi tekan tombol 0.02. Tekan tombol 0.06. Demikianlah teman-teman untuk video kali ini. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.